AI, artificial intelligence. AI. Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. Pernah nggak sih kalian dengar berita atau mungkin lihat langsung ada pelajar atau mahasiswa yang tugasnya ternyata buatan AI loh? Atau ada juga siswa yang nilai ujiannya tinggi tapi semua jawabannya hasil copy paste dari ChatGPT. Kira-kira kalau misalkan fenomena ini dibiarkan, apa yang akan terjadi di dalam dunia pendidikan kita? Nah, menariknya, Al-Quran sejak dulu sudah mengaitkan kita tentang pentingnya meneliti kebenaran sebuah informasi sebelum mempercayainya. Dan salah satunya ada di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Next, kita akan bahas dalam tampilan slide PowerPoint ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Lia Amelia, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 5A. Video presentasi ini merupakan tugas UTS mata kuliah Analisis Teks Tafsir Kontemporer dengan dosen pengampu Ustadz Zaki Mumtaz Ali MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan tema relevansi Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 terhadap penyalahgunaan AI dalam pendidikan menurut tafsir Al-Munir. Nah, teman-teman, kenapa tema ini penting untuk kita bahas? Karena kita semua sekarang hidup di era digital, di mana AI ini sudah masuk ke hampir semua aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Tapi sayangnya cara penggunaan AI tidak selalu tepat. Nah, disinilah kita coba bahas menurut Al-Quran. Di sini saya akan membahas beberapa poin penting, yaitu yang pertama, topik yang akan dikaji. Kedua, ayat yang dikaji. Ketiga, analisis teks tafsir Al-Munir. Keempat, relevansi di era AI. 5, prinsip tabayun digital. Dan yang terakhir, kesimpulan. Oke, yang pertama, topik yang akan dikaji dengan fenomena penyalahgunaan AI di dunia pendidikan. Nah, di sini teman-teman mungkin sering dengar atau bahkan lihat sendiri fenomena seperti ada mahasiswa yang copy paste tugas dari AI bahkan tanpa paham isinya. Ada juga yang mengambil jawaban instan dari AI padahal itu salah. Dan juga bahkan ada yang pakai AI untuk plagiasi skripsi loh. Fenomena ini jelas dari masalah teman-teman. Nah, dalam kajian ini saya akan menghubungkan dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang membahas tentang tabayun atau verifikasi informasi dengan rujukan tafsir dari Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Nah, berikutnya ayat yang dikaji. Mari kita lihat dulu ayat yang menjadi landasan kajian kita kali ini, yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ayat ini jadi kunci penting untuk kita, terutama saat menghadapi informasi instan di era AI. Nah, slide berikutnya, analisis teks tafsir Al-Munir. Dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan. Di sini ada at-tafsir wal bayan. Ya ayyuhalladzina saddaqu billahi ta'ala wa rasulihi in atakum fajirun la yaballi bil kadhibi bi khairi fihi idrarun bi ahadin fatabayyanul haqiqata
Fatathabbatu minal amri wala tata'ajjalu bil hukmi hatta tatabassaru fil amri wal khabari litatadhihal haqiqatu wa tadhharu khasyata an tusibu qauman bil adha wa tulhiqu bihim dararan la yastahiqunahu wa antum jahiluna halahum fatasiru ala ma hakamtum alaihim bil khata'i nadimina ala dhalika mutammina lahu mutamannina adada waqu'ihi. Nah, teman-teman, dari teks tafsir Al-Munir tadi ini menjelaskan kalau misalkan ada orang pendusta yang datang membawa berita yang bisa merugikan seseorang, maka telitilah kebenarannya baik-baik. Jangan terburu-buru mengambil keputusan sebelum benar-benar menyelidikinya. Supaya apa? Karena kebenaran agar terlihat jelas. Kalau tidak, itu dikhawatirkan kalian menimpakan musibah pada suatu kaum tanpa alasan yang benar, yang akhirnya kalian menyesal, merasa bersalah, sedih, dan berharap semua itu tidak terjadi. Next, berikutnya di paragraf kedua menjelaskan wa fi tankiri fasiqin wa naba'in dalalatun 'alal umumi fil fusaqi wal anba'i fa annahu qala ayyu fasiqin ja'akum bi ayyi naba'in fatawaqqafu wa tatlubu bayanal amri wa kishafal haqiqati wa la ta'tamidu qawlal fasiqi li anna man la yatahama jinsal fusuqi la yatahamal kadhibal ladhi huwa naw'un minhu wal ayatu dallatun ala anna khabaral wahidil adli hujjatun wa syahadatal fasiqi la tuqbalu. Nah, dari teks tafsir paragraf 2 ini terjemahnya menjelaskan kata fasiqun dan binabain di sini disebutkan dalam bentuk nakiroh. Hal ini menunjukkan pengertian umum yang mencakup semua orang fasik dan semua bentuk berita. Seakan-akan di sini dikatakan, jika ada orang fasik siapapun yang datang kepada kalian dengan membawa berita, teliti dan selidikilah terlebih dahulu kebenarannya secara saksama. Jangan kalian percayai begitu saja perkataan orang yang fasik. Sebab orang yang tidak memelihara dirinya dari kefasikan, ia juga tidak memelihara dirinya dari kebohongan yang masih satu bentuk dari kefasikan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa berita yang dibawa satu orang yang adil atau memiliki integritas keagamaan dan moral adalah hujah, dan kesaksian orang kafir atau fasik itu tidak akan diterima. Berikutnya, relevansi di era AI. Nah, bagaimana kalau kita tarik ke zaman sekarang? AI itu memang pintar, bisa bikin rangkuman, jawab soal, bahkan buat makalah. Tapi, hasil AI tidak selalu benar. Kalau misalkan kita langsung percaya tanpa tabayun digital, akibatnya itu bisa fatal. Seperti contohnya, data yang salah kita jadikan acuan, plagiasi yang mahasiswa jadi malas berpikir, kritis, dan lain-lain. Nah, sama seperti pesan ayat tadi teman-teman, AI itu bisa jadi sumber berita fasik. Bukan berarti AI itu yang fasik, tapi maksudnya hasil AI belum tentu valid. Maka wajib kita cek ulang. Nah, berikutnya prinsip tabayun digital. Nah, teman-teman, lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara menerapkan tabayun di era digital ini? Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu selalu cek ulang hasil AI dengan literatur akademik. Yang kedua, jadikan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti usaha untuk belajar. Yang ketiga, tetap mempertanggungjawabkan atas tugas yang kita kumpulkan. Nah, insya Allah dengan prinsip ini, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan cerdas tanpa kehilangan integritas akademik. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Teman-teman, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 ini memberi etika penting tentang tabayun atau verifikasi informasi. Tafsir Al-Munir menekankan agar kita tidak mudah percaya sebelum kebenaran itu jelas. Relevansinya di dunia pendidikan, AI itu memang bermanfaat, tapi harus digunakan dengan sikap kritis dan penuh tanggung jawab. Jadi, mari kita gunakan AI dengan nilai Quran supaya bermanfaat bukan hanya untuk nilai kuliah, tapi juga untuk masa depan. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa mengambil manfaatnya dan juga bisa kita terapkan dan menambah wawasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.